Sedulur Ari-Ari dalam kepercayaan Jawa Lama. Dalam kepercayaan Jawa Lama, kehidupan tidak dimulai ketika seseorang belajar berdiri atau menyebut namanya sendiri. Kehidupan diyakini telah dimulai jauh sebelum itu. Bahkan sebelum dunia menyambutnya dengan suara tangis pertama. Bagi orang-orang tua, hidup bukan sekadar peristiwa biologis. Hidup adalah perjalanan yang telah dipersiapkan. Ada proses panjang yang dimulai sebelum tubuh benar-benar hadir di dunia. Karena itu, kelahiran tidak pernah dianggap sebagai titik awal mutlak. Ia hanyalah salah satu gerbang dalam perjalanan yang lebih panjang. Sejak berada di dalam kandungan, manusia dipercaya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kehadiran lain yang menyertai, meskipun tidak terlihat dan tidak bersuara. Kehadiran itu tidak ikut tumbuh, tidak ikut belajar berjalan, tidak ikut menjalani kehidupan sebagai manusia. Namun, ia diyakini hadir sejak awal, menemani proses kehidupan sebelum dunia benar-benar dikenali. Orang-orang tua menyebut kehadiran itu sebagai sedulur, saudara yang lahir bersamaan tetapi tidak menjalani kehidupan yang sama. Sedulur tidak pernah dianggap sebagai makhluk asing. Ia adalah bagian dari proses kelahiran itu sendiri. Saudara yang datang bersamaan, namun sejak awal mengambil jalan yang berbeda. Dalam pandangan lama, hidup manusia selalu ditemani, entah disadari atau tidak. Salah satu sedulur yang paling dikenal adalah Ari-Ari. Dalam pandangan modern, Ari-Ari sering dianggap sebagai sisa biologis. Namun, dalam pandangan lama, maknanya jauh lebih dalam. Ari-Ari dipercaya sebagai saksi awal kehidupan. Ia keluar lebih dulu, tetapi tidak ikut menjalani dunia. Karena itu, ia diperlakukan bukan sebagai sesuatu yang harus dibuang, melainkan sesuatu yang harus dihormati. Setelah kelahiran, Ari-Ari dibersihkan dengan hati-hati, dibungkus dengan kain putih, lalu ditanam ke dalam tanah. Tindakan ini bukan sekadar tradisi. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kehidupan manusia memiliki hubungan dengan bumi sejak awal. Ada bagian dari diri yang dikembalikan ke tanah sebagai titipan. Tanah tidak dianggap sebagai tempat pembuangan. Tanah adalah rumah pertama, tempat yang menerima titipan kehidupan. Di atas tanah tempat Ari-Ari ditanam, biasanya dinyalakan lampu kecil, lampu minyak, atau pelita sederhana. Lampu itu bukan untuk menerangi jalan, melainkan sebagai tanda bahwa di sana ada yang dijaga dan dihormati. Doa yang diucapkan tidak panjang dan tidak rumit. Biasanya hanya harapan sederhana yang keluar dari hati orang tua, agar anak kelak berjalan lurus, agar tidak melupakan asal-usulnya, agar hidupnya seimbang. Doa-doa ini diucapkan tanpa suara keras, namun dengan keyakinan yang dalam. Sedulur Ari-Ari tidak dikenal sebagai kehadiran yang menuntut perhatian. Ia tidak meminta sesajen, tidak meminta dipanggil, tidak muncul untuk menakut-nakuti. Dalam bahasa orang tua, sedulur Ari-Ari hanya mengancani, hadir tanpa terlihat, menemani tanpa mencampuri perjalanan hidup manusia. Waktu terus berjalan, rumah-rumah lama perlahan menghilang. Halaman digantikan oleh semen, lampu minyak digantikan lampu listrik. Banyak orang tidak lagi tahu di mana Ari-Arinya ditanam. Bukan karena sengaja melupakan, tetapi karena tidak pernah diajarkan untuk mengingat. Ketika hubungan itu melemah, tidak muncul teror besar, tidak ada kejadian menakutkan. Yang muncul justru tanda-tanda kecil. Tidur gelisah, mimpi tentang tanah, perasaan berat saat harus mengambil keputusan penting. Hal-hal yang sering dianggap sepele, namun bagi orang tua dianggap sebagai isyarat. Ada kisah tentang seseorang yang sejak kecil merasa selalu ditemani, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kehadiran yang sunyi. Suatu malam, ia bermimpi berada di rumah lama. Di halaman yang tenang, ada cahaya kecil menyala di dekat tanah.
Tidak ada suara, tidak ada sosok. Namun saat terbangun, hatinya terasa ringan. Ketika ia bertanya kepada ibunya, barulah ia tahu. Disitulah Ariarenia dahulu ditanam. Dalam laku spiritual Jawa, sedulur Ariari bukan makhluk luar. Ia adalah bagian dari diri yang tidak ikut tumbuh secara fisik. Ia menyimpan ingatan awal kehidupan. Menghormatinya bukan berarti memuja, melainkan mengakui bahwa hidup memiliki lapisan yang tidak semuanya terlihat. Sedulur Ariari tidak pernah pergi. Ia tetap di tempatnya, di tanah, di ingatan. Di awal kehidupan, menunggu bukan untuk dipanggil, tetapi untuk diingat. Dalam pandangan orang tua, hubungan antara manusia dan sedulur Ariari tidak pernah benar-benar putus. Ia hanya berubah bentuk. Ketika anak tumbuh dewasa, ikatan itu tidak hilang. Ia hanya tidak lagi disadari. Sedulur Ariari tidak mengikuti usia. Ia tidak menjadi tua. Ia tidak berubah. Ia tetap berada pada titik awal kehidupan, menjaga jarak yang sama sejak hari pertama kelahiran. Karena itu, orang-orang tua percaya, ketika manusia merasa kehilangan arah, yang sebenarnya terjadi bukanlah gangguan dari luar, melainkan ingatan lama yang perlahan mengetuk kembali. Sedulur Ariari tidak pernah menampakkan diri dalam rupa yang jelas. Ia tidak hadir sebagai sosok, tidak pula berbicara dengan suara. Kehadirannya dirasakan sebagai ingatan yang tidak memiliki wajah, perasaan yang muncul tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Seperti mengenali sesuatu, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Bagi orang Jawa lama, ingatan semacam ini bukan ilusi. Ia adalah bentuk komunikasi paling halus. Orang-orang tua sering mengatakan, ketika hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas, mungkin bukan dunia yang terlalu keras. Mungkin manusianya yang terlalu jauh melangkah dari asalnya. Sedulur Ariari tidak menghukum. Ia tidak memberi penyakit. Ia tidak menciptakan malapetaka. Yang terjadi hanyalah ketidakseimbangan. Seperti berjalan terlalu jauh tanpa menoleh ke belakang. Pada saat-saat seperti itulah, seseorang biasanya mulai merasa hampa, meski hidupnya terlihat lengkap. Dalam laku Jawa lama, tidak ada ritual besar untuk memanggil sedulur Ariari. Tidak ada mantra khusus, tidak ada sesajen yang rumit. Yang dianjurkan hanyalah mengingat. Mengingat dengan sikap rendah hati, mengingat asal-usul kehidupan. Sebagian orang melakukannya dengan pulang ke tanah kelahiran. Sebagian cukup duduk diam pada malam hari, menyebut dalam hati bahwa ia sadar dirinya tidak pernah sendirian. Sedulur Ariari tidak mengikuti kemana manusia pergi. Ketika seseorang merantau, berpindah kota, bahkan berpindah negeri, sedulur Ariari tetap tinggal di tempatnya. Ia tinggal di tanah pertama, di rumah yang tidak pernah pindah, rumah yang tidak memiliki dinding atau atap, tetapi selalu terbuka. Karena itu, banyak orang tua mengatakan, sejauh apapun manusia pergi, sebagian dari dirinya selalu tertinggal di sana. Cerita tentang sedulur Ariari semakin jarang diceritakan. Bukan karena dianggap salah, tetapi karena dianggap tidak penting. Di tengah dunia yang bergerak cepat, hal-hal yang sunyi sering tertinggal. Yang tidak bersuara dianggap tidak ada. Padahal dalam kepercayaan lama, justru yang paling sunyi adalah yang paling setia. Menghormati sedulur Ariari bukan berarti kembali pada praktik yang berlebihan. Bukan pula mengganti keyakinan hidup. Orang-orang tua selalu menekankan satu hal, mengingat tidak sama dengan memuja. Menghormati tidak sama dengan takut. Sedulur Ariari tidak meminta tempat di altar. Ia hanya membutuhkan tempat di ingatan. Pada akhirnya, sedulur Ariari mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa manusia
tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ada bagian dari dirinya yang tidak ikut tumbuh, tetapi tetap setia menemani. Tidak untuk mengatur jalan hidup, tidak untuk mencampuri pilihan, hanya untuk mengingatkan bahwa setiap langkah selalu memiliki asal. Sedulur Ari-Ari tidak pernah meminta untuk dipanggil. Ia tidak menunggu disapa. Ia hanya ada di tanah, di awal kehidupan, dan diingatan manusia yang mau berhenti sejenak untuk mengingat.